Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfia Basri dari kelas PTIKE dengan NIM 21020950014. Di sini saya akan membuat sebuah proyek pembelajaran, yaitu contoh metode pembelajaran. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, dari materi yang sudah kita pelajari atau penguatan yang telah kakak berikan minggu lalu mengenai apa itu gambar teknik, kita sudah membahas juga ciri-cirinya, dan kita juga sudah membahas fungsi dari gambar teknik. Yang pertama, kita kaji ulang mengenai apa itu gambar teknik. Gambar teknik adalah sebuah gambar atau alat komunikasi yang dijadikan oleh para ahli dalam membuat atau mendesain suatu produk. Dalam sebuah gambar teknik kita diperlukan kerjasama atau kejelasan dari hal-hal teknis agar dapat meneruskan keterangan yang dimaksud secara tepat dan akurat, di mana sehingga gambar yang dapat dibuat bisa dipahami lebih jelas, dan setiap keterangan harus diwakili oleh lambangnya masing-masing, sehingga memerlukan keterampilan dalam membuat suatu gambar teknik tersebut. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini bahwa di mana gambar teknik ini biasa kita jumpai di berbagai bengkel atau montir-montir yang biasa digunakan oleh para montir, yaitu obeng. Di mana obeng tersebut ini para ahli mendesainnya secara efisien atau memiliki sebuah simbol-simbol yang telah dijelaskan tadi, bahwa para ahli itu berkomunikasi seperti menggunakan simbol-simbol tertentu, sehingga para ahli yang akan membaca gambar tersebut itu tidak kewalahan dalam hal apapun, karena simbol-simbol ini telah ditetapkan oleh para ahli sebelumnya untuk digambarkan atau ditekankan pada gambar-gambar yang telah didesain atau dibuat produknya oleh para ahli selanjutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari gambar-gambar teknik yang sudah kita bahas sedikit kemarin, bahwa yang pertama itu ada mempunyai skala tercantum yang di dalamnya agar kita dapat mengetahui perbandingan ukuran aslinya. Yang kedua mempunyai dimensi, dan yang ketiga mempunyai detail gambar atau gambar utama agar pelaksanaan lebih mudah mengetahui bentuk aslinya. Dan yang keempat terdapat perbedaan garis yang mempunyai arti tersendiri. Dan yang kelima, setiap item pada gambar mempunyai namanya masing-masing. Dan yang keenam, ada mempunyai keterangan dan spesifikasi pada berbagai elemen-elemen tertentu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, warna hitam putih. Warna hitam putih ini sangat mempengaruhi pada warna gambar teknik. Kenapa? Karena untuk gambar kerja agar lebih mudah dibaca dan diperbanyak. Dari gambar hitam putih ini kita dapat dengan lebih mudah menambah atau memperbanyak gambar yang kita inginkan, sehingga desain yang kita buat itu sangat dibuat lebih menarik lagi. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya ada manfaat dari gambar teknik. Yang pertama itu penyampaian informasi. Gambar teknik harus bisa meneruskan informasi yang dimaksud oleh para ahli kepada orang-orang yang terkait dalam proyek tersebut, seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan proyek yang akan berlangsung tersebut. Yang kedua yaitu sebagai sarana penyampaian dan penggunaan, di mana gambar yang dibuat ini adalah suatu gambar teknis yang sangat penting untuk bahan informasi perencanaan ke depannya, sehingga harus disimpan dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Jika file atau dokumen-dokumen tersebut hilang, maka perencanaan yang sebelumnya kita sudah buat itu akan hilang jika tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena
dari rencana-rencana atau rancangan-rancangan tersebut yang akan dibuat ke depannya, yaitu metode-metode yang akan dibuat seorang para ahli untuk proyek-proyek selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu sebagai konsep perencanaan, konsep yang atau pemikiran yang terlintas dalam perencanaan yang diciptakan dalam suatu bentuk gambar yang awalnya dari ide, kemudian dianalisis lebih lanjut lagi, lalu dibuat ke dalam bentuk gambar dan diteliti dan dievaluasi lebih lanjut lagi oleh para ahli gambar-gambar teknik tersebut. Baik teman-teman sekalian, dari penjelasan tadi apakah ada pertanyaan? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Dari pertanyaan Anda tadi, kapan gambar teknik itu digunakan? Gambar teknik itu digunakan selain digunakan untuk menyampaikan informasi gambar teknik oleh para ahli gambar teknik. Kita juga dapat menggunakan gambar teknik tersebut untuk melakukan penelitian dan perencanaan dan komunikasi desain suatu bangunan, mesin dan sebagainya. Gambar teknik ini sendiri pun memiliki aturan yang baku tentang penggambaran aturan lambang-lambang dan garis-garis dan sebagainya untuk gambar-gambar teknik. Baik, bukan hanya memiliki aturan-aturan yang baku, gambar teknik pun memiliki standarisasi gambar teknik, di mana untuk mempermudah ahli teknik yang dalam penyampaian informasi pada gambar teknik yang dibuat, diperlukan suatu standarisasinya agar setiap orang yang terlibat dan dapat membaca dan mempunyai persepsinya yang sama terhadap gambar-gambar yang dibuat. Indonesia sebenarnya mempunyai standarisasinya tersendiri, yaitu SNI. Pasti teman-teman sekalian sering melihat itu logo SNI, di mana itu Indonesia sendiri mempunyai logo SNI tersebut. Namun dengan sedemikian rupa seiring perkembangannya zaman, di mana semakin meningkatnya kerjasama internasional, maka industri dan pelaku kegiatan di dalamnya diwajibkan untuk menggunakan standar internasional, sehingga secara umum penerapan standarisasi gambar teknik di Indonesia itu menganut sistem ISO, di mana ISO ini karena Indonesia adalah anggota ISO. ISO sendiri ini adalah suatu badan non pemerintahan yang mengatur penyatuan teknik antar bangsa yang bekerja sama atau berorganisasi dengan ISO itu sendiri. Ini yang terkait dengan standar gambar teknik ialah ISO atau TC10, di mana yang mempunyai tugas untuk menstandarkan gambar-gambar teknik sehingga bisa diterima di dunia internasional sebagai bahasa teknik umum, di mana bahasa teknik umum sendiri ini yaitu ISO yang diubah dari kerjasama Indonesia. Kenapa dari SNI diubah dari ISO? Karena semakin berkembangnya zaman, yaitu semakin meningkatnya teknologi yang dimiliki oleh negara-negara lain, maka Indonesia harus mengikuti mengikuti organisasi ISO, karena Indonesia termasuk sebagai anggota ISO. Baik, bukan hanya memiliki aturan-aturan yang baku, gambar teknik pun memiliki standarisasi gambar teknik, di mana untuk mempermudah ahli teknik yang dalam penyampaian informasi pada gambar teknik yang dibuat, diperlukan suatu standarisasinya agar setiap orang yang terlibat dan dapat membaca dan mempunyai persepsinya yang sama terhadap gambar-gambar yang dibuat. Indonesia sebenarnya mempunyai standarisasinya tersendiri, yaitu SNI. Pasti teman-teman sekalian sering melihat itu logo SNI, di mana itu Indonesia sendiri mempunyai logo SNI tersebut. Namun dengan sedemikian rupa seiring perkembangannya zaman, di mana semakin meningkatnya kerjasama internasional,
maka industri dan pelaku kegiatan di dalamnya diwajibkan untuk menggunakan standar internasional sehingga secara umum penerapan standarisasi gambar teknik di Indonesia itu menganut sistem ISO, di mana ISO ini karena Indonesia adalah anggota ISO. ISO sendiri ini adalah suatu badan non pemerintahan yang mengatur penyatuan teknik antar bangsa bidang yang bekerja sama atau berorganisasi dengan ISO itu sendiri. Ini yang terkait dengan standar gambar teknik ialah ISO atau TC10, di mana yang mempunyai tugas untuk menstandarkan gambar-gambar teknik sehingga bisa diterima di dunia internasional sebagai bahasa teknik umum, di mana bahasa teknik umum sendiri ini yaitu ISO yang diubah dari kerjasama Indonesia. Kenapa dari SNI diubah dari ISO? Karena semakin berkembangnya zaman, yaitu semakin meningkatnya teknologi yang dimiliki oleh negara-negara lain, maka Indonesia harus mengikuti dan mengikuti organisasi ISO karena Indonesia termasuk sebagai anggota ISO. Adapun ukuran standar kertas menurut ISO yaitu yang pertama ada A4 dengan ukuran 210 mm kali 297 mm. Selanjutnya ada A3 dengan ukuran 297 mm dikali 420 mm. Yang keempat yaitu A2, di mana ukurannya yaitu 420 mm dikali 594 mm. Dan yang kelima yaitu ada A1, di mana ukuran A1 ini yaitu 594 mm dikali 840 mm. Selanjutnya ada A0, di mana ukurannya ini yaitu 841 mm dikali 1189 mm. Dan yang selanjutnya yaitu ada A0 dan A1, di mana ukuran garisnya yaitu tepinya yaitu 20 mm. Selanjutnya teman-teman sekalian, adapun peralatan dan menggambar untuk menggambar desain gambar teknik yaitu yang pertama ada meja dan kursi. Adapun dan pensil mekanik yaitu yang berukuran 0,3 dan 0,5. Selanjutnya kertas gambar, kertas dan mel penghapus, penggaris penggaris itu yang berukuran min 30 cm, dan penggaris segitiga yaitu 45 derajat dan 30 derajat sampai 60 derajat. Selanjutnya mal huruf 0,3 dan 0,5, dan lingkaran, jangka dan busur derajat, rapido yaitu yang berukuran 0,1, 0,3 dan 0,5. Dan yang terakhir ada kalkulator. Kenapa kita harus menggunakan kalkulator? Karena dalam membuat suatu gambar itu kita tidak sembarangan dalam pembuatan gambar. Kita harus membuat gambar dengan ukurannya masing-masing. Karena ketika sudah digunakan dalam proyek atau digunakan untuk membangun gambar tersebut, kita sudah menjelaskan ukuran dan bahan-bahan yang akan digunakan dengan desain gambar tersebut. Masih ada pertanyaan? Oh iya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya tadi yaitu apa fungsi ISO pada gambar teknik? Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ISO ini adalah organisasi pemerintahan non pemerintahan yang ada dan Indonesia termasuk anggota dari ISO tersebut. Nah, tujuan dari ISO ini sendiri adalah untuk menyamakan pengertian teknik di seluruh dunia, sehingga diterbitkan sebuah standar yang diakui insinyurnya di seluruh dunia.
Untuk gambar teknik sendiri, ISO mengeluarkan standarnya di dalam ISO atau TC10.